Sobat ASN, selamat datang di podcast hari ini, ruang bicara yang mengangkat semangat pelayanan, integritas, dan transformasi aparatur negara. Saya Sylvia Siti dan ditemani bersama senior saya Jody Haryawan, Pranata Humas Ahli Pertama, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Padang. Dan hari ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang jadi arah perubahan besar dalam birokrasi kita, yaitu ASN berakhlak. Sejak diluncurkan core value ASN, kita semua didorong untuk bukan hanya bekerja, tapi sesuai dengan slogan kita, yaitu berakhlak. Yang dimana artinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang salah satu dari slogan kita, yaitu berakhlak, yang dimana kita akan mengambil nilai kompeten. Nah Bang, ngomongin soal kompeten nih, apa sih implementasi kompeten di dalam dunia kerja Bang? Kalau aplikasi yang kompeten itu sangat dibutuhkan dalam dunia perhumasan, mulai dari kita menyiapkan alat, menyiapkan device yang tepat, menyiapkan teknik-teknik pengambilan gambar, menyiapkan editing, dan menyiapkan hasil yang akan kita posting atau yang akan kita sebarkan. Itu semua membutuhkan dari kompeten itu sendiri. Karena kalau kita tidak menguasai hal itu, pasti akan berpengaruh kepada kinerja kita di kantor itu. Oke, ngomong-ngomong nih Bang, kan setiap orang tuh memiliki skill yang berbeda-beda gitu. Kamu pernah nggak sih mikir kayak, aduh skill aku masih kurang nih dibanding orang lain gitu? Nah, pasti pernah, karena saya sendiri pasti akan merasa iri jika kawan saya bisa mengedit dengan baik. Saya pun pasti akan bertanya-tanya apa yang kurang dari editan saya atau apa yang kurang dalam pengambilan gambar saya. Namun itu bisa saya atasi dengan bertanya kepada dia gimana cara membuat hal seperti itu ataupun mencari tutorial yang lainnya. Menurut Abang nih, kompeten itu harus jago banget di satu hal atau ngerti banyak hal aja udah cukup? Menurut aku ya, kita tuh harus bisa jago di segala unsur. Kenapa? Karena di kerjaan itu nggak harus kita menguasai dan satu hal, pasti ada hal-hal lain yang berurusan dengan kerjaan kita. Misalnya nih, kita nggak harus bisa mengedit, tapi kita harus bisa untuk mensosialisasikan Basarnas itu kepada masyarakat. Itu yang lebih penting. Jika kita bisa mengedit tapi kita tidak bisa mensosialisasikan Basarnas, apa gunanya kan? Iya sih. Cuman pegangan kita aja gitu. Biasanya Abang ngelakuin apa aja sih untuk biar tetap upgrade skill atau ilmu, apalagi dunia kerja tuh kan selalu berubah-berubah terus, gitu. Yang biasa saya lakukan itu dengan menonton tutorial dari YouTube atau dari CapCut atau dari Canva, dari TikTok. Karena menurut saya dengan hal yang bisa dikatakan receh, itu malah itu yang bisa menolong dalam kerja kita dalam sehari-hari. Saya juga biasanya bertanya kepada kawan-kawan, gimana sih cara membuat ini, gimana sih mendapatkan link ini. Terus juga saya bisa belajar dari senior yang bisa meningkatkan skill-skill lainnya juga. Gimana cara Abang ngatur waktu antara kerjaan sehari-hari sama belajar hal-hal baru untuk mengupgrade skill Abang? Biasanya saya akan belajar itu di jam kerja. Jam kerja itu dari jam 7.30 sampai jam 16.00. Biasanya saya juga mengutak-atik website atau aplikasi-aplikasi tentang editing, tentang foto, tentang dan lain-lainnya. Di malam harinya sebelum saya tidur, saya biasanya juga mencari referensi-referensi video yang akan saya buat atau referensi lagu yang akan saya gunakan untuk kebutuhan editing lainnya. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Satu tuh? hal kecil yang bisa kita lakuin mulai besok biar jadi pribadi yang lebih kompeten, menurut Abang apa sih? Selalulah ingin tahu tentang dunia luar. Oke guys, nah itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita yang mendengarkan.
Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. We are family. Afiknam jaga Jaga sama sama keram.